Oke, selamat siang teman-teman semua. Kita dari kelompok yang bakal bahas tentang studi kasus likuiditasnya Bank Muamalat. Di sini pertama kenalin anggota kelompok kita. Ada saya, ada Zulaiha, terus ada teman saya, Roni Aryawan, ada Sylviatul Maisyaroh, ada Silviani, ada terakhir Tiara Nur Sabrina. Nah, selanjutnya untuk table of contents-nya itu, pertama kita bakal bahas definisi dari risiko likuiditas. Yang kedua, kita bakal bahas profil perusahaan. Yang ketiga, ada framework pengelolaan risiko likuiditas. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu definisi. Definisinya, risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank umum untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan atau dilikuidasi menjadi kas di harga normal tanpa mengganggu aktivitas bisnis dan kondisi keuangan bank. Dalam hal ini, kata kuncinya adalah ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebab risiko likuiditas. Ada 3 penyebab risiko likuiditas. Yang pertama, funding liquidity risk, selanjutnya market liquidity risk, dan terakhir second order liquidity risk. Buat yang pertama, funding liquidity risk itu adalah akibat jatuh tempo, adalah risiko likuiditas yang karena jatuh tempo aset nggak sesuai dengan jatuh temponya liabilities. Dalam hal ini bisa disebut maturity mismatch. Jadi gampangannya itu kayak misalnya bank memberikan kredit kepada nasabahnya dalam jangka jangka panjang, sedangkan bank mendapatkan aset dalam bentuk tabungan atau giro dalam jangka waktu pendek, sehingga kan ada lag waktu atau bisa disebut maturity mismatch. Yang kedua ada yang namanya market liquidity risk. Market liquidity risk adalah risiko likuiditas yang sebagai akibat dari kondisi pasar yang nggak kondusif sehingga banknya nggak bisa melikuidasi aset dan atau memperoleh sumber pendanaan dari pasar. Dan yang terakhir ada second order risk, yaitu likuiditas karena permasalahan dalam pengelolaan risiko lainnya oleh bank. Jadi misalnya ada risiko kredit sehingga akan ngaruh ke risiko likuiditasnya atau risiko operasional atau risiko pasar. Nah, yang selanjutnya untuk profil perusahaan bakal dijelaskan oleh teman saya Sylviatul Maisyaroh. Selanjutnya, kita akan masuk ke profil perusahaan Bank Muamalat yang akan kita kaji masalah likuiditasnya. Next. Okay. Jadi, PT Bank Muamalat Indonesia itu berdiri pada tanggal 1 November tahun 1991 yang digagas oleh MUI. Bank Muamalat sendiri merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di BEI. Bank Muamalat berhasil ekspansi ke Malaysia dengan memiliki visi The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with strong regional presence. Bank Muamalat telah terdaftar dan juga diawasi oleh OJK. Next. Kita masuk ke kasus likuiditas banknya sendiri. Next. Ini adalah beberapa framework pengelolaan risiko likuiditas bank muamalat. Yang pertama yaitu identifikasi, yang kedua ada pengukurannya, yang ketiga ada pemantauan, dan yang keempat ada pengendalian risiko likuiditas. Next. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi di bank muamalat? Ini ada beberapa risiko likuiditas yang dialami. Yang pertama, mengenai NPF atau non-performing finance. Yang kedua ada CAR atau capital adequacy ratio. Yang ketiga ada kredit. Dan yang keempat ada laba bank muamalat. Next. Yang pertama yaitu NPF, non-performing finance per
Juni 2019, Bank Muamalat sendiri sebesar 5,41%, melebihi 5% sebagai batas kategori bank sehat karena mereka memiliki modal yang kurang dan juga aset yang tidak berkualitas. Nah, untuk CAR-nya sendiri per 2017, Bank Muamalat memiliki angka sebesar 11,58% yang dianggap kurang untuk dapat melakukan counter cyclical buffer, di mana Bank Indonesia menetapkan CB-nya sebesar 12%. Nah, counter cyclical buffer sendiri merupakan tambahan modal untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pembiayaan yang berpotensi untuk mengganggu stabilitas sistem keuangan. Nah, selanjutnya ada sebagian besar penyaluran kredit yang diberikan oleh Bank Muamalat, mereka alirkan kepada segmen korporasi, bukan untuk retail. Dan sebanyak per Juni 2019, yaitu sebanyak 26,22 triliun rupiah, atau setengahnya dari total seluruh tagihan yang dimiliki oleh Bank Muamalat, yaitu sebesar 54,46 triliun. Nah, untuk risiko likuiditas yang terakhir itu, laba per Agustus 2019, Bank Muamalat mencatat 6,57 miliar rupiah, yang dimana angka tersebut merupakan angka yang turun dari tahun 2018, yaitu 1 tahun sebelumnya, sebesar 110,9 miliar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sulfiani Aulita. Setelah kita melakukan identifikasi, maka kita akan melakukan pengukuran risiko likuiditas atau gap analysis, di mana bila gap positif berarti aset yang jatuh tempo lebih besar daripada liabilitas yang jatuh tempo. Bila gap negatif berarti liabilitas yang jatuh tempo lebih besar daripada aset yang jatuh tempo. Nah, untuk gap kumulatif itu adalah akumulasi nilai gap pada periode tersebut dan periode sebelumnya. Next. Di sini kita bisa melihat maturity bucket dari Bank Muamalat. Ini ada posisi neraca, ada aset, dan ada aktiva dan pasiva. Next. Yang bisa di-highlight, ini ada selisih aset dengan kewajiban dalam neraca, di mana dari jatuh tempo kurang dari 1 bulan hingga jatuh tempo 9-12 bulan mengalami gap yang negatif, di mana artinya bahwa liabilitas yang jatuh tempo lebih besar daripada aset yang jatuh tempo. Next. Kemudian kita juga bisa lihat dari tagihan dan kewajiban dalam rekening administratif, di mana selisihnya itu menghasilkan gap yang negatif pula, dan juga selisih kumulatif yang berarti antara periode saat ini dengan periode sebelumnya juga menghasilkan gap yang negatif. Next. Jadi berdasarkan data tersebut, Bank Muamalat memiliki gap yang rata-rata negatif, menandakan bahwa terhadap liquidity gap yang menimbulkan risiko likuiditas dan membutuhkan pengelolaan lebih lanjut. Next. Selain melalui liquidity gap atau gap analysis itu, kita juga menggunakan dua rasio, yaitu NPF dan FDR. Kalau NPF itu adalah rasio untuk mengukur tingkat pembiayaan macet yang terdapat di suatu bank. Semakin kecil NPF-nya, maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Dengan demikian, apabila suatu bank memiliki NPF yang tinggi, maka tingkat risiko atau pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi, searah dengan tingginya non-performing financing yang dihadapi bank. Bisa dilihat dari tabel, pada 2018 terjadi penurunan NPF di setiap kuarternya dan besarannya pun masih di bawah 5%, yang mengindikasikan bahwa nilai NPF Bank Muamalat masih tergolong wajar atau sehat. Namun menginjak tahun 2019, terjadi peningkatan NPF di setiap kuarternya, walaupun nilai NPF terakhir yaitu pada kuarter 3 masih berada dalam kategori sehat. Kemudian untuk financing deposit ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditas semakin kecil yang berdampak pada profitabilitas atau rentabilitas bank. Hal ini karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin banyak, sehingga semakin tinggi resiko yang dihadapi oleh bank, maka kompensasi margin terhadap resiko tersebut juga akan semakin besar. Bisa dilihat bahwa nilai FDR yang tinggi, bisa dilihat FDR Bank Muamalat itu mengalami penurunan sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 kuarter 3. Bila kita ingin mengevaluasi rasio, maka kita harus membandingkan dengan industrinya. Tercatat pada semester 1 2019, FDR industri perbankan syariah berada di angka 80%.
Jadi kita dapat katakan bahwa FDR Bank Muamalat berada di bawah industri. Namun sebenarnya penurunan FDR Bank Muamalat ini juga sejalan dengan penurunan FDR industri. Karena pada semester 1 2018, FDR industri tercatat lebih tinggi yaitu sebesar 89,6%. Rendahnya rasio FDR ini menunjukkan banyaknya dana atau modal bank yang tak disalurkan kepada pembiayaan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pemantauan risiko likuiditas dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dan juga Komite Pemantau Risiko dan Manajemen Risiko dalam Bank Muamalat. Next. Kemudian berdasarkan UU nomor 21 tahun 2008 tentang DPS, bahwa satu, Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki undang-undang syariah. Kedua, Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh rapat pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Ketiga, Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Next. Nah, di sini ada peran Dewan Pengawas Syariah. Menurut Dubai Islamic Banking, tugas penting anggota DPS ada 8, yaitu pertama dia menganalisis apakah kegiatan bank syariah, bank muamalat sudah memenuhi syariah. Terus dia menentukan apakah hukum yang tidak berfatwa. Terus juga dia memastikan bahwa bank tersebut tidak melanggar syariah Islam. Nah, dari sini kita tahu bahwa fungsi dan peran DPS di bank syariah berhubungan kuat dengan manajemen risiko perbankan syariah, yakni risiko reputasi yang akan menyebabkan risiko likuiditas. Next. Komite Pemantau Risiko dan Manajemen Risiko. Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan surat keputusan Direksi nomor 24 BDIRKPT 10/2009 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia tanggal 24 Oktober 2019. Nah, Komite Pemantau Risiko ini dibuat oleh Dewan Komisaris guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja manajemen risiko. Nah, manajemen risiko bertugas dalam mengidentifikasi, memantau, mengatur, dan menentukan kebijakan risiko yang ada dalam kegiatan perusahaan. Namun, dalam bank muamalat, mereka mengalami kegagalan dalam melihat maturiti hutang dimiliki muamalat. Next. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengendalian risiko likuiditas. Dalam mengendalikan risiko likuiditas, perbankan dapat menerapkan 4 cara. Yang pertama itu adalah mengupayakan long-term funding dari pasar uang atau menerbitkan bond. Kemudian menggunakan dana untuk membeli aset liquid yang dapat dijual kembali. Lalu yang kedua adalah mendapatkan kontingen standby credit lines dari bank lain yang memberikan jaminan akan memberikan pinjaman dana pada saat krisis. Yang ketiga, membatasi jumlah penempatan dana pada aset berjangka waktu panjang. Dan yang terakhir adalah mengurangi jumlah liabilities yang berjangka waktu pendek. Next. Lalu pengendalian risiko likuiditas yang dilakukan oleh bank muamalat adalah yang pertama, bank muamalat itu diawasi dengan OJK mencari investor baru yang tepat dengan memberikan beberapa persyaratan. Nah, persyaratan-persyaratan ini adalah sebagai bentuk statement kemampuan finansial dan komitmen yang jelas dan dibutuhkannya kapasitas investor baru yang prudent sehingga siap jika seandainya bank muamalat membutuhkan modal lanjutan di masa depan. Yang kedua, dalam
RUPSLB pada bulan Mei 2019 telah disepakati bahwa beberapa pihak akan masuk sebagai pemegang saham baru Bank Muamalat. Di antaranya adalah Alfalah Investment, Kospin Jasa, dan Links Asia. Lalu Alfalah akan menyerap 77,1% dari keseluruhan saham baru yang akan diterbitkan melalui pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue. Lalu pada bulan Februari 2020, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menyetujui konsorsium Alfalah Investment untuk menjadi investor PT Bank Muamalat. Dengan masuknya Alfalah sebagai investor baru di Bank Muamalat, maka secara otomatis IDB tidak lagi menjadi pemegang saham pengendali Bank Muamalat. Next. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Jadi kelompok kami menyimpulkan bahwa permasalahan perbankan akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dapat menimbulkan masalah likuiditas. Faktor-faktor seperti funding liquidity risk dan market liquidity risk merupakan hal yang memicu terjadinya masalah likuiditas. Maka dari itu, perbankan harus dapat mendeteksi resiko, melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas resiko yang akan ditimbulkan oleh masalah likuiditas tersebut. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.